dikarenakan infrastruktur dari jaringan yang ada sekarang ini ya, itu sudah mulai dipasang di beberapa titik yang blackout ya, atau yang loss ya. Oke, kemudian untuk revolusi industri sebenarnya ini, nah itu ada 3 disiplin ilmu ya yang membuat hal ini terjadi ya. Pertama itu ada artificial intelligence, ada big datanya ya, kemudian ada sistem konsep IoT ya. Nah, baik AI itu juga menggunakan jaringan ya, itu juga menggunakan jaringan supaya interkoneksi antara satu device dengan device yang lainnya itu bisa terjadi ya. Big data juga menggunakan sebuah jaringan. Jikalau memang kita akan men-share data-data kita ya, itu pasti akan menggunakan jaringan, apalagi yang disebut dengan IoT ya, yang base-nya itu adalah lebih kepada ke jaringannya ya, sehingga semua device-device itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, coba kita lihat di bagian IoT-nya ya. Jadi untuk praktikum jaringan komputer ini, kita akan fokus di bagian jaringannya ya. Bagaimana data itu terkirim ya dari satu alat atau dari satu smartphone atau dari satu laptop ke perangkat yang lainnya, atau ke laptop yang lainnya ya, atau ke smartphone yang lainnya. Nah, itu bagaimana kira-kira proses pengiriman datanya ya. Apakah itu pengirimannya bersifat magic atau apa ya? Justru tidak ya. Semua itu punya protokol masing-masing. Bagaimana kita bisa menerima sebuah video, bagaimana kita bisa menerima sebuah gambar, suara ya, bagaimana kita bisa menerima sebuah dokumen, teks dan lain sebagainya, bagaimana data itu bisa dikirim dari satu alat, misalnya dari smartphone ya, ke smartphone yang lainnya melalui sebuah kabel mungkin, atau melalui sebuah nirkabel ya, atau tanpa kabel. Nah, itu semua akan kita coba simulasikan ya di software jaringan nanti ya. Nah, kita akan fokusnya di bagian situ, protokol-protokolnya ya. Protokol-protokol yang apa yang kita gunakan ya, bagaimana cara menangani server dan web dan lain sebagainya ya. Tetapi di fokus bagian jaringannya ya. Nanti kita akan belajar dasar-dasarnya, karena jaringan komputer itu juga ada yang namanya jaringan komputer 2 ya. Karena ini adalah mata kuliah praktikum jaringan komputer 1 ya. Oke, jadi fokusnya kita nanti itu di bagian jaringannya ya, bagaimana cara data itu bertukar data ya, mulai dari binary-nya, 1010-nya, bahasa mesinnya, sampai dengan ke aplikasinya ya, layer ke-7, sehingga kita bisa mengenali, oh ternyata file ini adalah file teks, file ini adalah file video, file ini adalah file gambar ya. Yang basicnya dari layar pertama, yaitu layar fisikal, adalah 1010. Sehingga ketika dia menuju ke layar ke-7, kita sudah bisa menginterpretasi ya, atau mengenali ternyata dari 1010 tadi itu adalah sebuah file atau sebuah video dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada rules-nya, ada protokolnya yang diatur ya oleh 7 lapis layar ya, yaitu OSI ya, 7 lapisan layar OSI. Nah, itu akan diatur semua itu bagaimana data-data itu terkirim. Kalau misalnya dari layar paling bawah, layar physical layer ya, atau layar pertama, sampai ke layar ke-7 ya. Nah, itu setiap layer itu punya tata cara ya, mengatur paket-paketnya, atau istilahnya kalau dalam jaringan itu disebut protokol ya. Protokolnya kita menggunakan protokol apa ya, protokol HTTP untuk apa, protokol FTP untuk apa, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya protokol MQTT untuk apa ya. Itu semua sebenarnya sebuah tata cara atau rule bagaimana kita mengirim data ya, mengirim data satu dari smartphone satu ke smartphone yang lainnya ya. Nah, itu semua ada fungsinya ya, tergantung kebutuhan kita mau menggunakan rules atau tata cara atau protokol apa yang ingin kita pakai dalam mengirim sebuah data dari satu titik ke titik yang lainnya, atau dari satu alat device ya, smartphone misalnya, ke smartphone yang lainnya ya. Terserah kita menggunakan protokol apa sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, contohnya tadi itu IoT. IoT itu dia lebih kepada protokol yang namanya MQTT ya, karena dengan ketetapan atau dengan syarat IoT biasanya itu data-datanya kecil ya, data-data sensornya kecil.
makanya digunakan protokol MQTT ya. Nah, apa yang saya katakan tadi ini sebenarnya adalah sebuah keyword ya. Kalau misalnya kalian tertarik, nanti kalian searching lebih dalam lagi ya tentang keyword-keyword yang saya berikan tadi ya, seperti HTTP, FTP, MQTT dan lain sebagainya ya. Karena untuk praktikum jaringan komputer 1 itu kita akan bahas tentang basicnya ya, dasarnya bagaimana data itu ditransfer dari satu laptop ke laptop yang lainnya sampai kepada penggunaan device-device tingkat layer yang ketiga ya. Jadi nanti ada banyak sekali device yang akan kita simulasikan, baik itu device yang layer kedua maupun device yang layer ketiga ya, yaitu network layer ya. Oke, nah sebelum itu kita akan coba simulasi ya. Nanti pertemuan selanjutnya ya, kita akan coba simulasi. Tapi sebelum kita simulasi, kalian mesti install dulu software free ya di Google. Cari saja di Google, searching saja di Google yang bernama Cisco Packet Tracer ya. Jadi bagi kalian yang belum install aplikasi ini, silakan kalian install dulu aplikasinya Cisco Packet Tracer. Untuk versi, terserah versi berapa ya, mau yang terbaru atau yang lawas, itu tidak masalah. Yang jelas, versi tersebut itu bisa berjalan di komputer kalian ya. Jadi ini Cisco Packet Tracer ini free ya, jadi kalian bisa download, searching saja di Google, nanti kalian coba install ya. Karena software ini yang akan kita gunakan, sebenarnya masih banyak software-software yang lainnya ya, namun yang ini umum, yang biasa kita gunakan di semester yang lalu ya. Jadi kita coba satukan saja softwarenya. Jadi semua mahasiswa wajib menginstal Cisco Packet Tracer di laptopnya masing-masing ya. Jadi bagi yang tidak punya laptop atau mungkin laptopnya bermasalah, jadi option kedua kalian bisa install di smartphone kalian ya. Nah di Play Store itu ada juga Cisco Packet Tracer, walaupun memang agak sedikit mesti ada pembaruan ya atau sinkronisasi karena memang tidak terlalu sama ya yang antara laptop dengan yang antara smartphone ya. Nah itu saja ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa install baik di laptop maupun di smartphone. Tapi yang saya rekomendasikan kalian mesti installnya di laptop ya supaya kita sinkron nanti materinya ya. Simulasi yang akan kita kerjakan itu sinkron ya dengan tugas-tugasnya nanti kalian kerjakan ya. Oke ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas, silakan open mic-nya ya. Kalau ada yang masih kurang dipahami. Oke, bagi ya. Yang lain semua sudah paham ini? Bagaimana? Paham, Pak. Zainal, saya paham ya? Oke. Jadi silakan kalian join dulu di Google Classroom-nya untuk mengerjakan tugas 1 ya. Di sana ada deskripsi tugasnya, apa-apa saja yang kita ya. Kemudian untuk tugas pertama ini, jadi pembuktiannya saya butuh kalian screenshot ya, screenshot hasil instalasi kalian ya. Jadi setelah kalian install Cisco Packet Tracer-nya, nanti coba kalian buka Cisco-nya ya, kemudian perlihatkan juga spek dari komputer kalian, kemudian langsung print screen satu layar itu ya. Jadi satu gambar itu atau satu layar itu nanti ada dua informasi ya. Yang pertama ada tampilan dari Cisco yang sedang terbuka, kemudian yang kedua ada spek komputer masing-masing ya. Jadi ada dua informasi yang saya dapat. Jadi nanti tugasnya halaman pertama sampul, kemudian halaman kedua itu atau setelah sampul itu adalah konten dari tugasnya ya, yaitu print screen. Nanti di-save dalam bentuk PDF, kemudian di-submit di Google Classroom. Baik ya, sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya, silakan kalian kerjakan tugas satunya ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan ketemu dan kita coba praktek simulasi sederhana ya. Oke, untuk hari ini cukup ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam, Pak. gimana absen? Terima kasih, Pak. Absen seperti biasa ya, di WhatsApp grup saja, nomor urut, name, dan nama. Oh iya Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih Pak.